Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya merasa beruntung sekali dapat menyajikan materi kepada Anda tentang ragam bahasa. Dengan mempelajari materi ini, Anda akan memiliki wawasan tentang berbagai ragam bahasa. Dengan mengetahui berbagai ragam bahasa, Anda dapat melihat penggunaan bahasa dari berbagai sudut pandang, menggunakannya sesuai peruntukannya, dan tidak mudah saling menghakimi kesalahan di dalam penggunaan bahasa. Silakan gunakan perangkat jemala sehingga Anda lebih fokus menyimak dan senantiasalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga setiap aktivitas Anda bernilai pahala. Tahukah Anda apakah ragam bahasa itu? Bagaimana mungkin satu bahasa memiliki berbagai ragam? Mengapa bahasa itu beragam? Dan apa saja ragam bahasa itu? Insya Allah pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab dalam pembahasan tentang ragam bahasa Indonesia berikut ini. Pemakaian bahasa Indonesia yang sangat luas wilayah pemakaiannya dan bermacam-macam pula latar belakang penuturnya akan melahirkan sejumlah ragam bahasa. Bermacam-macam ragam bahasa ini bervariasi sesuai dengan fungsi, kedudukan, dan lingkungan yang berbeda-beda. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, dan orang yang dibicarakan, dan menurut medium pembicaraan. Istilah ragam kadang pula diganti dengan istilah laras. Kata laras diadopsi dari bahasa militer khususnya mengenai variasi jenis persenjataan seperti senjata api laras panjang dan laras pendek. Senjata api laras panjang dan laras pendek artinya ada senjata api yang ukurannya panjang dan ada pula yang pendek. Senjata api laras panjang seperti senapan serbu yaitu M16 dan FAMAS. Senjata api laras pendek seperti pistol. Ragam bahasa memiliki banyak variasi, akan tetapi pada kesempatan ini akan dibahas 4 ragam bahasa berdasarkan kategori saluran, bentuk, situasi, dan fungsi. Berdasarkan kategori media, ada ragam lisan dan ragam tulis. Berdasarkan bentuk, ada ragam baku dan ragam tidak baku. Berdasarkan situasi, ada ragam formal dan ada ragam non-formal. Berdasarkan fungsi, ada ragam sosial dan ada ragam fungsional. Bahasa lisan adalah suatu bentuk komunikasi manusia menggunakan kata-kata yang diucapkan melalui organ mulut. Ragam lisan berbeda dengan bahasa tulis yang menggunakan saluran berupa tulisan atau stimulasi visual, sedangkan bahasa lisan menggunakan suara atau sasaran stimulasinya adalah auditoris. Ragam lisan menghendaki adanya orang kedua, teman bicara yang berada di depan pembicara atau keduanya berada dalam kontak interaktif karena ragam lisan sangat terikat pada kondisi, situasi, ruang, dan waktu sehingga untuk memahami bahasa lisan maka harus ada konteks. Konteks adalah situasi dan kondisi yang memperjelas makna. Itulah sebabnya sehingga bahasa lisan harus dilakukan dalam kontak interaktif, seperti halnya ragam lisan yang maknanya dipengaruhi oleh tinggi rendahnya dan panjang pendeknya suara. Akan terdapat perbedaan makna kata besar dengan menggunakan intonasi rendah dengan kata besar dengan intonasi tinggi. Umumnya ragam lisan ini sifatnya tidak baku karena memang bahasa yang baku secara khusus diperuntukkan ke ragam tulis. Contoh ragam lisan ini adalah bercakap-cakap, berpidato, bertelepon, panggilan video, atau siaran langsung daring. Ragam bahasa tulis adalah ragam bahasa yang digunakan melalui media tulis yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan berupa huruf dan tanda baca sebagai unsur dasarnya. Ragam tulis tidak mengharuskan adanya pasangan berinteraksi secara langsung dalam komunikasi karena makna bahasa tulis tidak dipengaruhi oleh konteks, tetapi sepenuhnya dipengaruhi oleh kelengkapan informasi yang tertulis. Demikian pula tentang penggunaan intonasi yang tidak berlaku di dalam bahasa tulis, akan tetapi digunakan tanda baca untuk memperjelas makna. Bahasa ragam tulis memiliki standar baku meskipun tidak selamanya penggunaan bahasa lisan harus mengikuti standar baku, akan tetapi dapat pula menggunakan bahasa ragam akrab
yang umumnya tidak baku. Contoh bentuk ragam bahasa tulis ini adalah surat menyurat, pesan singkat, atau obrolan daring. Pada dasarnya, ragam tulis dan ragam lisan terdiri pula atas ragam baku dan tidak baku. Ragam baku adalah ragam yang dilembagakan, diakui oleh sebagian besar warga masyarakat pemakainya sebagai bahasa resmi, dan digunakan sebagai kerangka rujukan norma bahasa dalam penggunaannya. Sifat-sifat ragam baku adalah 1. Kemantapan dinamis. Mantap artinya konsisten sesuai dengan kaidah bahasa, sedangkan dinamis artinya bisa disesuaikan, tidak statis, dan tidak kaku. Jadi kemantapan dinamis artinya dipilih kaidah bahasa yang mantap dan digunakan secara dinamis. Misalnya kalau kata rasa dibubuhi awalan pe, maka akan terbentuk kata perasa. Demikian pula jika dipasang pada kata lain seperti kata raba, maka menjadi peraba. Kaidah awalan pe mantap, sedangkan kemampuannya untuk dibubuhkan pada kata yang lain disebut dinamis. Yang kedua, cendekia. Ragam baku bersifat cendekia karena ragam baku dipakai oleh orang-orang terpelajar di tempat-tempat resmi dan dapat memberikan informasi yang jelas. 3. Seragam. Ragam baku bersifat seragam. Pada hakikatnya proses pembakuan bahasa ialah proses penyeragaman bahasa. Jadi bahasa baku digunakan secara menyeluruh dan sama dari Sabang sampai Merauke, dari pimpinan pemerintah hingga ke rakyat. Ragam tidak baku adalah ragam yang tidak dilembagakan dan ditandai oleh ciri-ciri yang menyimpang dari norma ragam baku. Sifat-sifat ragam tidak baku adalah 1. Tidak memiliki kemantapan dinamis. Bahasa tidak baku tidak memiliki kaidah yang baku, jadi penggunaan bahasanya tidak terstruktur atau parsial yang tidak merupakan bagian dari keseluruhan. Karena sifatnya yang parsial atau terpisah tersebut, maka berimbas pada ketidakdinamisannya. 2. Tidak cendekia. Ragam tidak baku bersifat tidak cendekia. Ragam tidak baku dipakai oleh orang-orang yang tidak paham tentang bahasa yang baik dan benar, karena tidak mereka pelajari secara formal. Ragam tidak baku digunakan di tempat-tempat yang tidak resmi seperti di pasar tradisional dan warung kopi. Dan ragam tidak baku kadang tidak dapat memberikan informasi yang jelas karena penggunaan kata-kata yang kurang dikenali, pemilihan kata yang keliru, dan struktur kalimat yang menyalahi kaidah baku. Yang ketiga, tidak seragam. Ragam tidak baku bersifat tidak seragam karena pada hakikatnya proses terbentuknya bukan dalam rangka penyeragaman bahasa, akan tetapi pada kepraktisan saja dan memunculkan identitas. Jadi bahasa tidak baku tidak digunakan secara menyeluruh dan sama, akan tetapi hanya pada orang, tempat, dan musim tertentu saja. Biasanya bahasa tidak baku terbentuk dari proses asimilasi antara bahasa baku dengan bahasa daerah yang bercampur dari segi kata maupun kaidahnya. Misalnya ada bahasa Indonesia dialek Makassar yang menggunakan akhiran ki seperti membaca ki, menulis ki, dan belajar ki. Inilah contoh bahasa yang tidak baku karena tidak ada akhiran ki di dalam kaidah bahasa Indonesia sehingga akhiran ini disebut menyalahi kaidah. Karena menyalahi kaidah maka disebut bahasa tidak baku. Penggunaan akhiran ki berasal dari bahasa daerah Bugis dan Makassar, misalnya mak guru ki dalam bahasa Bugis dan apilajar ki di dalam bahasa Makassar. Penggunaan kaidah ki ini hanya digunakan dan berlaku bagi masyarakat di Sulawesi Selatan saja. Selain itu ada pula bahasa tidak baku yang disebut bahasa slang, yaitu semacam bahasa yang digunakan dan diketahui oleh komunitas tertentu saja. Contoh bahasa slang seperti alay, baper, sotoy, mager, santuy, cabe-cabean, lebay, mupeng, jablay, dan sebagainya. Ragam bahasa formal atau resmi adalah ragam bahasa yang biasa digunakan dalam suasana formal, misalnya surat dinas, pidato, dan makalah atau karya tulis. Ragam bahasa resmi formal adalah penggunaan bahasa dengan menerapkan tata bahasa sesuai PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sifatnya denotatif, menggunakan kata yang baku baik dalam bentuk lisan maupun tertulis. Bahasa resmi atau formal adalah bahasa yang digunakan dalam situasi resmi, seperti urusan surat menyurat,
bertutur dengan orang yang tidak dikenal dekat, atau memiliki status dan pangkat yang lebih tinggi. Ciri ragam formal adalah: 1. Digunakan dalam situasi resmi, misalnya perkuliahan, rapat komisi atau direksi, seminar, kongres, deklarasi, dan sejenisnya. 2. Intonasi atau nada bicara yang digunakan cenderung datar dan serius. 3. Digunakan kalimat lengkap dengan pemilihan kata-kata yang baku. Dalam beragam formal ini sangat diperhatikan ketercapaian pemahaman yang jelas atas pembicaraan yang dilakukan dan bukan sekedar basa-basi, bercanda, dan bersenang-senang. Ragam bahasa non-formal atau tidak resmi adalah ragam bahasa yang digunakan dalam situasi tidak resmi, misalnya ngobrol, bercanda, bermain-main, dan menulis surat pribadi. Ciri-ciri ragam non-formal adalah kebalikan dari ragam formal. Ragam ini biasanya digunakan oleh atasan kepada bawahan, antara teman dekat, antara orang tua dan anak-anak, orang-orang yang sudah akrab, dan sejenisnya. Bahasa ragam non-formal mempunyai sifat yang khas, yaitu penggunaan kalimat sederhana, singkat, kurang lengkap, tidak banyak menggunakan kata penghubung, menggunakan kata-kata yang biasa dan lazim dipakai sehari-hari, menggunakan kata-kata yang tidak baku, dan sejenisnya. Contoh: ente, guys, bilang, bikin, pergi, biarin, dan sejenisnya. Ragam sosial adalah ragam bahasa yang sebagian norma dan kaidahnya didasarkan atas kesepakatan bersama dalam lingkungan sosial yang lebih kecil dalam masyarakat. Ragam sosial ini lebih cenderung pada penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan etika sosial. Ragam bahasa yang digunakan dalam keluarga atau persahabatan antara dua orang yang akrab dapat merupakan ragam sosial tersendiri. Selain itu, ragam sosial tidak jarang dihubungkan dengan tinggi atau rendahnya status ke masyarakat lingkungan sosial yang bersangkutan. Dalam hal ini, ragam baku nasional dapat pula berfungsi sebagai ragam sosial yang tinggi, sedangkan ragam baku daerah atau ragam sosial yang lain merupakan ragam sosial dengan nilai kemasyarakatan yang rendah. Misalnya, di daerah Makassar, ketika berbicara dengan orang yang memiliki status sosial lebih tinggi, maka digunakan kata-kata yang dibubuhi akhiran ki, misalnya dari mana ki. Sedangkan bagi orang yang memiliki status sosial yang sederajat atau lebih rendah, maka dibubuhi akhiran ko, misalnya dari mana ko. Bagi orang yang memiliki hubungan sosial sangat akrab, maka terkadang ditambah dengan istilah tertentu yang tidak baku, misalnya dari mana ko guys, dari mana ko bro, dari mana ko ces, atau dari mana coy. Ragam profesional, yang kadang disebut juga ragam fungsional, adalah ragam bahasa yang dikaitkan dengan profesi, lembaga, lingkungan kerja, atau kegiatan tertentu lain. Ragam fungsional juga dikaitkan dengan keresmian keadaan penggunaannya. Dalam kehidupan nyata, ragam fungsional menjelma sebagai bahasa negara dan bahasa teknis keprofesian, seperti bahasa dalam lingkungan keilmuan teknologi, kedokteran, dan keagamaan. Ragam ini lebih cenderung pada penggunaan istilah khusus berdasarkan bidang keprofesian. Misalnya, penggunaannya di bidang teknologi komputer, maka akan banyak digunakan istilah komputer. Misalnya, di jantung komputer terkecil yang disebut mikrokomputer terdapat sebuah komponen elektronik yang dinamakan mikroprosesor. Komponen ini terbuat dari keping silikon yang berukuran tidak lebih besar daripada buku jari kelingking. Sebenarnya mikroprosesor itu sendiri adalah komputer dan dengannya dapat dibangun menjadi berbagai jenis mesin. Penggunaannya di bidang ilmu ekonomi, misalnya ilmu ekonomi makro mempelajari mekanisme bekerjanya perekonomian secara keseluruhan, meliputi produksi total barang dan jasa, ketenaga kerjaan, suku bunga, laju inflasi, neraca pembayaran, dan nilai kurs, serta tingkat harga umum. Penggunaannya di bidang keagamaan, misalnya agar usaha dakwah dapat berhasil, yaitu terciptanya umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka harus ada kerjasama antara mujahidin dakwah dengan kaum Ansor atau orang setempat yang didatangi mujahidin tersebut. Demikianlah pembahasan tentang ragam bahasa Indonesia. Yang selanjutnya, dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa memiliki banyak variasi, antara lain
Ragam bahasa berdasarkan kategori media, bentuk, situasi, dan fungsi. Berdasarkan kategori media ada ragam lisan dan ragam tulis. Berdasarkan bentuk ada ragam baku dan ragam tidak baku. Berdasarkan situasi ada ragam formal dan non-formal. Dan berdasarkan fungsi ada ragam sosial dan ragam fungsional. Pengetahuan tentang ragam ini penting sehingga dapat disesuaikan ragam bahasa yang digunakan ketika Anda berkomunikasi. Selain itu, yang terpenting diingat bahwa ragam bahasa terbaik adalah yang paling sempurna penggunaannya dalam menyampaikan pesan. Nah, jadi ragam bahasa terbaik adalah yang paling sempurna penggunaannya dalam menyampaikan pesan. Alhamdulillah Anda telah mengikuti pembahasan tentang ragam bahasa. Semoga dapat dipahami, dimanfaatkan, dan disampaikan kepada orang yang membutuhkan. Terima kasih kepada Vegtezi yang memfasilitasi penggunaan ilustrasi di dalam bahan tayang ini. Sebagai penutup, saya memohon maaf jika ada yang tidak berkenan di hati. Saya juga menantikan kritik, saran, apresiasi, dan doa. Semoga saya dapat menyajikan materi dari dengan lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.